You're impossibly fast and strong. You gotta give me some answers. I'd rather hear your theories. I have considered radioactive spiders and kryptonite. It's all superhero stuff, right? What if I'm not the hero? What if I'm the bad guy? I know what you are. Your skin is pale white and ice cold. You don't go out into the sunlight. Say it out loud. Say it. Vampire. Are you afraid? No. This isn't real. This kind of stuff just doesn't exist. It does in my world. So I just want to try one thing. Don't know how long I've waited for you. What is going on? Security guard at the mill got killed by some kind of animal. An animal. My family, we're different from others of our kind. You brought a snack. What, now he's coming after me? The hunt is his obsession. He's never gonna stop. I'd rather die than to stay away from you. He's got unparalleled senses, absolutely lethal. I'll do whatever it takes to make you safe again. You're faster than the others. But not stronger. I'm strong enough to kill you. You are my life now. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film, yaitu film vampir yang menurut aku merupakan film vampir terbaik dibandingkan film-film vampir lainnya. Film ini berjudul Twilight, dirilis pada tahun 2008, merupakan film pertama dari serial film Twilight Saga. Ini film pertamanya ya, sebenarnya novelnya itu ada 4, cuma filmnya dijadikan 5, yaitu novel keempat menjadi part 1 dan part 2, jadi total filmnya ada 5. Ceritanya nggak cuma tentang vampir-vampiran biasa. Menurut aku film vampir satu ini tergolong cukup kompleks, juga dihiasi dengan bumbu-bumbu percintaan yang bakal bikin kalian baper. Ditambah lagi pemainnya yang cantik dan ganteng-ganteng yang bakal bikin kalian juga ingin menjadi vampir seperti mereka. Yuk langsung ke ceritanya, simak videonya sampai habis ya. Film berawal dengan diperlihatkan tokoh utama kita yang bernama Bella Swan. Kedua orang tua Bella sudah bercerai dan ini adalah ibunya, namun untuk sementara waktu ibunya harus pergi bersama suami barunya. Bella akan tinggal bersama ayahnya di daerah bernama Forks, yang mana daerah itu sangatlah dingin dan sering diselimuti kabut. Inilah rumah ayahnya di mana dia sekarang akan tinggal. Ayahnya membawanya ke kamarnya. Lalu setelahnya Bella melihat ada seseorang yang datang, ternyata itu adalah sahabatnya dari kecil. Bapak ini juga sahabat ayahnya Bella. Oh ya, ayah Bella bernama Charlie, sedangkan temannya ini bernama Billy. Dan lelaki satu lagi yang seumuran dengan Bella bernama Jacob. Kedatangan mereka berdua adalah untuk mengantarkan truk berwarna orange ini, yang mana itu adalah hadiah dari ayahnya Bella untuk Bella. Sampailah keesokan harinya Bella disapa oleh teman barunya. Dia bernama Eric, dan lelaki ini bernama Mike. Lalu datang seorang cewek lainnya, dia bernama Jessica. Bertambah lagi satu orang temannya Bella bernama Angela. Di tengah percakapan mereka saat makan siang, Bella melihat ada segerombolan anak yang terlihat unik. Mereka adalah anak angkat dari Dr. Cullen. Yang pertama masuk itu adalah Rosalie bersama Emmett. Berikutnya Alice membawa Jasper bersamanya. Mereka ini terlihat pucat ya, namun terlihat good looking. Yang terakhir ditanyakan oleh Bella siapa itu adalah Edward Cullen. Dia merupakan tokoh utama kita juga di film ini. Edward belum memiliki pasangan karena mungkin belum ada yang bisa menarik hatinya. Sepertinya Edward ini seolah-olah mendengar apa yang mereka bicarakan, lalu dia pun sedikit tersenyum. Bella pun memperhatikan mereka yang sedang duduk bersama dari kejauhan. Di jam pelajaran biologi, ternyata Bella satu kelas loh bersama Edward, ditambah lagi mereka juga satu meja. Namun ketika Bella masuk, ada angin dari kipas angin yang berada di belakangnya. Edward pun menutup hidungnya. Bella merasa sedikit aneh dan risih dengan sikapnya Edward yang seolah menjauhinya. Dan setelah kelas usai, Edward pun buru-buru segera meninggalkan kelas tersebut. Keesokan harinya di sekolah, sambil dia berpura-pura membaca buku dan memakai headset, Bella sepertinya menunggu kedatangan Edward. Namun di antara keluarganya yang datang barengan, tidak ada Edward di sana. Di kelas juga tidak ada Edward hari berikutnya, ditambah lagi keesokan harinya dia juga tidak melihatnya ketika duduk di kafetaria. Setelahnya, scene diselingi dengan adanya seseorang yang sedang berlari, yang mana dia diserang oleh seorang vampir.
Ayah Bella menangani kasus tersebut yang mana dia adalah seorang polisi ya. Namun ayahnya dan timnya hanya mengetahui seseorang yang diserang tersebut hanya diserang oleh binatang buas. Ya tentu saja ayahnya ini tidak tahu tentang adanya vampir. Hari pun berganti, keesokan harinya ketika Bella memasuki kelas, dia bertemu loh dengan Edward. Namun kali ini Edward menyapanya dengan lebih ramah. Dia pun memperkenalkan dirinya, aku bernama Edward Cullen, dan dia juga mengetahui namanya Bella. Dia menanyakan tentang bagaimana keadaan di sini karena memang Bella adalah orang baru di kota ini. Sampai juga pembicaraan mereka tentang Edward yang menanyakan bagaimana keadaan keluarganya Bella. Keesokan harinya, Edward yang memperhatikan Bella dari kejauhan, tiba-tiba ada mobil yang tidak terkendali hampir menabrak Bella. Dengan sigapnya, entah datang dari arah mana, Edward sudah berada di dekat Bella dan menghalangi terjadinya kecelakaan tersebut. Seberapa kuatkah tenaga yang dimiliki oleh Edward sampai dia bisa membuat mobil itu penyok? Beribuan pertanyaan pun sepertinya muncul di wajahnya Bella. Begitupun dengan Edward yang sepertinya sedikit ketakutan jika seandainya identitasnya diketahui. Sebelum terjadi kerumunan, Edward pun berhasil pergi dan itu juga diketahui oleh saudara-saudaranya Edward. Semua orang melihat kejadian tersebut dan mengkhawatirkan Bella yang mana sebenarnya Bella tidak apa-apa. Dia hanya semakin bertanya-tanya siapa sebenarnya Edward yang sudah menyelamatkannya. Setelahnya, ayah Bella pun datang ke klinik di mana Bella sekarang sedang dirawat dan diperiksa. Lalu juga datang seorang dokter yang bernama Carlisle. Dokter ini tampan ya, walaupun dia terlihat sedikit pucat dari manusia kebanyakan. Carlisle juga berteman loh dengan ayahnya Bella, dan ternyata Carlisle ini adalah ayahnya Edward. Sempat terjadi pembicaraan di antara ayahnya Edward dengan Edward juga Rosalie, dan itu juga didengar oleh Bella. Sebenarnya apa hal yang tidak boleh diketahui oleh Bella? Bella yang dibuat bertanya-tanya pun akhirnya menanyakan kepada Edward bagaimana mungkin Edward bisa secepat itu menghampiri Bella untuk menyelamatkannya. Edward menyangkalnya, mungkin kamu hanya berhalusinasi, aku memang tadi berada di dekatmu. Padahal jelas-jelas Bella tahunya Edward itu berada jauh di seberang sana. Bella pun mengatakan kalau dia ingin Edward itu jujur, dia akan merahasiakan semuanya. Namun Edward tetap saja mengalihkan pembicaraan dan menyuruh Bella untuk bersyukur bahwa dia masih hidup. Malam harinya ketika dia tertidur, dia merasakan seolah-olah ada Edward yang mengintipnya di kamar. Namun ketika dia menghidupkan lampu, ternyata itu tidak ada. Mereka pergi dharma wisata dan ketika itu Edward juga membuat dirinya dihampiri oleh Bella. Entah siapa ya, entah Bella yang menghampiri Edward atau sebaliknya. Intinya Bella tetap penasaran sebenarnya siapa Edward dan bagaimana mungkin Edward dulu sempat menyelamatkannya secepat itu. Edward seringkali mengatakan kepada Bella sebaiknya kita tidak usah berteman. Namun kenapa ya Edward ini selalu menghampirinya? Kalau nggak mau berteman ya udah nggak usah. Teman-teman satu kelompok Bella ketika mereka makan di kafetaria mengajak Bella untuk pergi ke pantai. Ya Bella masih mempertimbangkannya. Lalu ketika dia mengambil makanan yaitu buah, secara tidak sengaja Bella menjatuhkan buah tersebut lalu dengan respon yang cepat ditangkap oleh Edward. Katanya tadi nggak mau temenan, sebaiknya Bella menjauhinya, tapi dia sering aja kali deketin Bella. Lalu Bella mengajak Edward untuk pergi ke pantai yang diajak oleh teman-temannya tadi. Dengan halus Edward pun menolaknya. Keesokan harinya Bella pun pergi bersama teman-temannya ke pantai yang disebutkan sebelumnya. Di sana Bella mau bertemu dengan Jacob dan kawan-kawannya yang lain. Bella juga sempat menyebutkan tentang seseorang yang dekat dengannya yang bernama Edward Cullen, namun dia tidak mau diajak ke sini. Dan salah seorang temannya Jacob ini mengatakan Cullen tidak akan pergi ke daerah ini. Mendengar pernyataan itu, Bella pun menanyakan kepada Jacob apa maksud dari kata-kata Cullen tidak boleh pergi ke daerah ini. Jacob pun menceritakan kepada Bella dengan bahasanya sendiri bahwa menurut legendanya kalau dia, ayahnya dan keluarganya itu adalah keturunan serigala. Sedangkan keluarga Cullen dan para leluhurnya itu adalah keturunan vampir. Zaman dahulu mereka adalah pihak yang saling bermusuhan dan berseberangan. Jadi kakek leluhurnya si Jacob ini menemukan mereka berburu di sini sehingga mereka akhirnya membuat suatu perjanjian bahwa mereka tidak boleh pergi ke daerah kekuasaannya para keturunan serigala ini. Sebenarnya Jacob ini benar-benar adalah keturunan serigala ya, namun dia belum mengungkapkan semuanya dan Bella juga belum mengetahui semua itu. Scene lalu berpindah kepada seorang pria yang mana dia adalah temannya ayah Bella ya. Dia diserang oleh 3 orang ini yang mana mereka bertiga adalah vampir. Bella dengan men-searching lalu mencari tahu tentang legenda Cullen tentang yang diceritakan oleh Jacob sebelumnya. Bella pun menemukan bukunya dan berencana untuk membelinya. Keesokan harinya, daerah tersebut yang biasanya diselimuti oleh awan dan hujan, pada hari itu matahari bersinar dengan terangnya. Teman Bella yang bernama Jessica ini mengatakan di situasi seperti ini Bella tidak akan bisa menemukan Edward dan kawanannya. Setelahnya Jessica dan Angela mengajak Bella untuk mencari baju yang akan dipakai di pesta dansa.
Sambil menemani temannya mencari pakaian, Bella pun meminta izin karena dia ingin pergi ke toko buku untuk mencari buku yang sudah ia cari semalam. Setelah membeli buku tersebut, Bella yang hendak pulang ternyata dia merasakan bahwa dirinya diikuti oleh lelaki yang berbahaya. Tidak hanya 1 dan 2 orang, ternyata mereka ada satu kelompok yang sepertinya ingin mengganggu Bella. Lalu tiba-tiba entah dari mana lagi-lagi Edward pun datang menyelamatkannya. Edward menyuruh Bella naik ke mobilnya, lalu dia pun pergi. Memang kelebihan Edward ini adalah bisa membaca pikiran seseorang. Edward juga mengakui bahwa dirinya merasa sangat ingin melindungi Bella. Tapi masalahnya dia tidak bisa membaca pikirannya Bella. Itulah yang membuat dia selalu tertarik dan penasaran kepada Bella. Di saat perjalanan pulang di atas mobil, Bella yang hendak mematikan mesin penghangat tidak sengaja dia menyentuh tangannya Edward. Tangan Edward terasa sangat dingin. Di tengah jalan, Bella juga melihat hal yang aneh di mana mobil ayahnya masih berada di sana. Ternyata di sana juga terdapat mobil ayahnya Edward. Sudah terjadi kecelakaan di mana teman ayahnya Bella diserang oleh binatang buas, katanya. Namun dengan tatapannya, sepertinya dia mengisyaratkan kepada Edward bahwa sebenarnya penyerangan ini dilakukan oleh vampir lainnya. Bella pun masuk ke dalam dan mengucapkan rasa belasungkawanya dan menghibur ayahnya. Sesampainya di rumah, Bella lalu membaca buku yang dia beli tadi dan mencocokkan informasinya dengan yang ada di internet. The Cult One itu menunjukkan lebihnya kepada vampir, tentang mereka yang meminum darah, juga mereka yang menjadi jelmaan iblis. Mereka yang tidak pernah mati dan mereka yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Mereka juga kuat dan memiliki suhu tubuh yang dingin. Mereka hidup abadi dan meminum darah. Mereka adalah vampir. Bella sudah menghabiskan waktunya semalaman mencari informasi yang membuat dia merasa penasaran. Lalu keesokan harinya, Bella yang melihat Edward dari kejauhan, dia pun berjalan menuju Edward, namun dia berlalu seolah-olah dia ingin Edward mengikutinya. Dia ingin berbicara hanya berdua dengan Edward, di mana sekarang mereka berdua berada di sebuah hutan. Bella lalu mengungkapkan semua apa yang sudah dicarinya informasi semalam, yaitu tentang siapa dan makhluk apa Edward ini. Kulit yang terlihat pucat dan dingin, dan mata yang berubah warna. Bella pun bertanya sebenarnya berapa umur Edward. Edward menjawab umurnya 17 tahun. Bella lalu balik bertanya seberapa lama kamu sudah memiliki umur 17 tahun. Bella semakin yakin kalau Edward ini sudah berumur 17 tahun dalam jangka waktu yang sudah cukup lama. Lalu apakah kamu tahu apa aku, kata Edward. Bella pun menjawab kalau Edward adalah vampir. Edward balik menanyakan apakah kamu tahu apa makanan kami. Bella hanya menjawab kalau dia yakin bahwa Edward tidak akan menyakitinya. Dengan kekuatan dan kecepatan yang ia miliki, Edward pun lalu membawa Bella dengan membopongnya pergi ke atas untuk memperlihatkan kepada Bella bagaimana rupanya ketika mereka disinari oleh sinar matahari. Dia terlihat berkilau seperti berlian, dan untuk itulah mereka tidak boleh diketahui oleh manusia yang lainnya ketika mereka terkena sinar matahari. Dan itu jugalah yang menjadi alasan mengapa mereka tinggal di daerah dingin seperti daerah Forks ini. Bella tetap mengatakan kalau dia tidak takut dengan Edward. Edward pun menunjukkan kekuatannya. Dia mengatakan kalau dirinya adalah monster, yang mana kaumnya adalah pemakan darah manusia. Dia dulu juga sudah pernah membunuh orang. Namun Bella di sini tetap dengan pendiriannya bahwa dia merasa kalau dia tidak akan disakiti oleh Edward. Dari percakapan mereka, Edward menjelaskan bahwa mereka adalah keluarga yang berbeda. Keluarganya tidak memakan darah manusia, mereka hanya mengincar darah binatang. Tetapi berada di dekat Bella adalah hal yang sulit bagi Edward. Darah Bella adalah darah yang berbeda dengan darah manusia lainnya. Dengan mencium bau Bella, itu membuat dia ingin meminum darah manusia. Itulah sebabnya dulu Edward ketika pertama kali bertemu dengan Bella di kelas biologi, dia yang mencium bau Bella langsung menutup hidungnya. Itu juga disebabkan karena dia mencintai Bella, namun dia tidak ingin menyakitinya jika dia kehilangan kendali. Hal yang tidak bisa dilakukan oleh Edward adalah tidak bisa membaca pikirannya Bella, padahal Edward bisa membaca semua pikiran orang. Itulah yang membuat Edward tidak tenang, namun itu jugalah yang membuat dirinya semakin tertarik pada gadis ini. Keesokan harinya, Edward sudah menunggu Bella di depan rumahnya dan membawa Bella untuk pergi ke sekolah bareng. Itu juga mengundang perhatian seisi sekolah. Ketika mereka berjalan berdua, Edward pun menceritakan semuanya kepada Bella tentang bagaimana dia dulu berubah menjadi vampir. Dia diselamatkan oleh Carlyle yang seorang vampir, yang mana dulu memang Carlyle itu adalah dokter yang menyelamatkan para pasien dalam wabah flu Spanyol. Edward sudah dalam keadaan yang kritis, lalu dia pun diselamatkan. Walaupun mereka satu keluarga ini tidak memakan darah manusia, mereka hanya memakan darah binatang. Itu sama layaknya dengan manusia biasa yang memakan tahu, bisa kenyang namun tidak terpuaskan. Kelebihan Edward memang bisa membaca pikiran seseorang, namun lainnya dengan vampir lainnya dalam keluarganya seperti Alice bisa melihat masa depan.
termasuk dengan kedatangan Bella ke dalam kehidupannya Edward. Edward mengatakan kepada Bella bahwa dia akan membawa Bella untuk dikenalkan kepada keluarganya. Setelahnya ketika Edward kembali pulang, dia berpapasan dengan keluarganya Jacob, dan sepertinya memang mereka ini memiliki hubungan yang tidak baik. Keesokan harinya, Bella pun dibawa oleh Edward ke dalam tengah hutan di mana rumahnya berada. Di dapur sudah ada semuanya yang sedang memasak, di mana terdapat ayah dan ibunya Edward, juga terdapat Rosalie dan Emmett. Mereka mencium bau manusia, dan ternyata itu adalah Bella dan Edward yang datang. Mereka pun menyambutnya, dan ini adalah ibunya Edward yang bernama Esme. Edward mengatakan kalau Bella sudah makan, dan itu membuat Rosalie marah. Karena katanya mereka sudah berjuang untuk memasak, namun ternyata Bella sudah makan. Namun Bella juga mengatakan kalau dia tahu tentang keluarganya Edward ini merupakan keluarga vampir, yang mana mereka tidaklah memakan makanan manusia. Oleh karena itu, Bella sudah makan duluan di rumah tadi. Dan pernyataan Bella itu mendapatkan dukungan oleh ibu dan ayahnya Edward. Namun sepertinya di antara mereka semua ini, Rosalie merupakan seorang yang sepertinya tidak suka ya dengan Bella, karena dia merasa bahwa dengan kehadiran Bella, mereka akan berada dalam bahaya. Jika identitas mereka terbongkar, maka itu akan membahayakan mereka semua. Namun Bella tetap mengatakan kalau dia tidak akan mengungkapkan kepada siapapun tentang rahasia keluarga vampir ini. Setelahnya Alice pun datang, disusul oleh Jasper. Saat Edward membawa Bella untuk berkeliling rumah, juga terdapat pajangan yang merupakan topi wisuda yang dibundel. Yang sepertinya itu adalah hobi mereka karena mereka yang tidak memiliki umur yang selalu bertambah. Ya berarti mereka seringkali dong wisuda dengan memakai topi yang berbeda. Sampailah mereka di kamarnya Edward, di sana tidak terdapat tempat tidur karena memang vampir tidak pernah tidur. Setelahnya Edward membawa Bella berjalan-jalan di sekitar dengan menggendongnya dan membawanya mendaki pepohonan. Di scene di film inilah kalian akan disuguhkan dengan pemandangan yang berbeda, dengan melihat manusia vampir yang terbang-terbangan membawa manusia wanita di punggungnya. Mereka berada di puncak sebuah pohon yang tinggi. Lalu setelahnya Edward juga memainkan piano untuk Bella. Setelahnya scene pun berpindah kepada para polisi yang sedang menyelidiki kasus manusia yang diserang oleh binatang buas, yang mana sebenarnya itu adalah perbuatannya para vampir. Setelah Bella teleponan dengan ibunya, dia pun dihampiri oleh Edward ke kamarnya. Edward juga berusaha untuk mengendalikan dirinya dan mencoba apa rasanya jika dia bersentuhan dengan manusia seperti ini. Namun apapun yang terjadi, dia tidak ingin menyakiti Bella, lalu mereka pun berakhir dengan menggobrol sampai akhirnya Bella tertidur. Keesokan harinya, Bella pun mengaku kepada ayahnya bahwa dia sudah menjalin hubungan dengan Edward Cullen, yang mana ayahnya juga sebenarnya sudah tahu dengan Edward, karena Edward adalah anaknya Dr. Carlyle. Edward meminta izin ayahnya Bella untuk membawa Bella bermain baseball bersama keluarganya. Sampailah akhirnya Bella pun dibawa oleh Edward dan bertemu dengan keluarganya. Sepertinya Bella sudah sedikit lebih dekat ya dengan ibu dan yang lainnya. Kalau kalian nonton filmnya langsung ya, kalian bakal diperlihatkan dengan visual dan musik yang keren loh di sini. Ya, keseruan seperti layaknya mereka yang sedang bermain olahraga baseball. Mereka yang sedang asik bermain pun, tiba-tiba Alice mendapatkan penglihatan kalau ada vampir yang menuju ke daerah mereka. Mereka itu adalah 3 orang vampir yang belum mereka kenal sebelumnya. Alice yang bisa melihat masa depan, dan Edward yang bisa membaca pikiran. Dia pun membaca pikirannya Alice tentang apa yang akan terjadi. Mereka bergegas untuk melindungi Bella agar para vampir baru ini tidak mengetahui keberadaan manusia di antara mereka. Carlyle bersama mereka semua dengan tenang menghadapi 3 orang vampir yang baru datang ini. Mereka pun memperkenalkan diri, Laurent, Victoria, and James. Mereka vampir bertiga ini hanya lewat di sini. Namun sepertinya James sedikit mencurigai seseorang yang berada di antara mereka. Mereka rencananya ingin main baseball bareng, namun ternyata ketika ada angin yang menerbangkan rambutnya Bella, James mencium bau manusia yang sangat segar. Namun tentunya Edward dan keluarganya ini melindungi Bella agar Bella tidak diserang. Namun berbeda dengan James yang merupakan seorang pemburu ulung, ditambah lagi Edward yang bisa membaca pikiran seseorang, dia tahu kalau James akan memburu Bella. Atas perintah Carlyle, Edward lalu pergi untuk mengamankan Bella, namun Bella mengatakan kalau dia harus pulang ke rumah dan mengatakan kepada ayahnya. Edward menjelaskan kalau Bella tidak boleh ke rumah, karena kalau dia ke rumah maka James akan mencari Bella ke rumahnya. Nah lo takutnya Bella, kalau seandainya James datang ke rumahnya, maka nanti akan membuat ayahnya menjadi korban. Pada akhirnya Edward pun mengantarkan Bella ke rumah, namun itu hanya untuk mengambil pakaiannya Bella. Bella mengatakan kepada ayahnya bahwa dia sudah bertengkar dengan Edward dan dia ingin pergi dari daerah itu karena dia sudah muak. Benar adanya ketika Bella sedang bergegas, ada James yang berada di depan rumahnya sudah mengintai. Bella yang membawa mobilnya, lalu tiba-tiba Edward datang. Dia pun menggantikan Bella untuk menyetir dan membawa Bella ke rumahnya.
Ternyata di rumahnya Edward sudah ada Laurent yang mengingatkan bahwa James akan memburu Bella. Laurent bukanlah vampir jahat, dia hanya datang untuk memperingatkan. Atas berita tersebut, Carlisle pun memerintahkan semuanya untuk sama-sama berjuang menyelamatkan Bella. Nantinya Bella akan pergi diamankan oleh Alice dan Jasper, sedangkan Edward akan pergi bersama Rosalie dan Emmett untuk membuat jejak yang lain. Karena James, vampir jahat tersebut, bisa mencium baunya Bella. Maka dari itu, mereka harus berpencar dengan membawa jaketnya Bella yang akan dibawa oleh Rosalie. Jadi udah paham kan? Bella akan dibawa oleh Alice dan Jasper untuk diselamatkan, sedangkan Edward akan pergi bersama Emmett dan Rosalie untuk membuat jejak yang lain, di mana bau Bella akan ditempelkan di pepohonan yang akan membuat James mengikuti bau tersebut. Sepertinya Bella berada di sebuah hotel ya bersama Alice dan Jasper. Namun Alice yang memiliki penglihatan masa depan, dia mengetahui bahwa sepertinya James sudah mengetahui bahwa dirinya sudah dibodohi. James tahu bahwa itu hanyalah bau Bella dari sebuah jaket, yang mana itu adalah jebakan. Pikiran Alice yang juga dibaca oleh Edward, dia pun mengetahui kalau James sudah tahu tentang siasat mereka. Gambar yang dibuat oleh Alice itu diketahui oleh Bella sebagai studio balet. Setelahnya, Edward pun menelpon Bella dan mengatakan kalau rahasia mereka dan rencana mereka sudah diketahui oleh James. Rencananya, Edward akan pergi berdua dengan Bella untuk mengamankan posisi Bella. Ketika Bella sedang bergegas sebelum Edward datang menjemput, dia pun mendapatkan sebuah telepon. Ternyata itu adalah telepon dari James. James mengatakan kalau dia sudah menyandra ibunya Bella, yaitu di sebuah studio balet tepat seperti apa yang sudah digambarkan dan diramalkan oleh Alice. Bella pun langsung bergegas ke sana tanpa sepengetahuan Alice dan Jasper. Dia memang mendengar suara ibunya memanggil namanya, namun ternyata itu adalah suara dari sebuah video. Bella sudah dijebak, dan di sana sudah berada James yang hendak memangsanya. Bella yang berusaha untuk kabur dan berlari, dia pun langsung ditangkap oleh James dan melemparnya, sehingga itu membuat Bella terluka. Dasar dia mungkin vampir psikopat ya, dia pun merekam Bella dalam keadaan kesakitan, lalu tiba-tiba Edward pun datang menyerangnya. Dia yang menggendong Bella untuk membawanya kabur, dia pun ditahan kembali oleh James dan itu membuat Bella terjatuh semakin terluka. Setelah melemparkan Edward, James pun menghampiri Bella dan menggigit tangannya. Ternyata yang dimasukkannya ke tangan Bella itu adalah venomnya atau bahasanya kita itu adalah racunnya yang bisa membuat Bella menjadi vampir. Mereka sedang berkelahi, sementara itu Bella dalam keadaan kejang-kejang dan penuh luka. Dia dalam proses untuk menjadi vampir. Lalu segera setelah itu datanglah Carlisle dan yang lainnya termasuk Alice di sini di dekat Bella. Alice yang menyentuh darahnya Bella, dia pun sepertinya tidak tahan dengan aromanya. Sementara yang lainnya hendak menghabisi James dengan menanggalkan kepalanya dan membakarnya. Di sisi Bella terdapat Carlisle dan Edward untuk menyelamatkan Bella. Yang harus dilakukan adalah menarik kembali racun yang masuk di tangannya Bella agar Bella tetap menjadi manusia. Namun kelemahannya adalah Edward takutnya tidak bisa mengendalikan dirinya ketika dia menghisap darahnya Bella. Benar adanya dugaan tersebut ketika dia menghisap darahnya Bella, racun itu sebenarnya sudah habis. Carlisle menyuruh Edward untuk berhenti menghisap darahnya. Sepertinya Edward berhasil ya mengendalikan nafsunya untuk menghisap darahnya Bella, dibuktikan dengan Bella sekarang yang sudah sadar di sebuah rumah sakit. Ketika dia tersadar, dia sudah melihat ada ibunya di sisinya. Juga terdapat Edward yang sedang tertidur. Padahal sebenarnya Edward ini hanya pura-pura tertidur ya, karena vampir tidak pernah tidur. Edward mengatakan kepada Bella kalau vampir yang bernama James sudah dibunuh, sedangkan Victoria, pasangannya, berhasil kabur. Edward juga menambahkan kalau kehadirannya di sisi Bella akan membuat Bella terluka. Dia ingin mereka berpisah. Namun Bella tidak ingin hal itu terjadi. Dia tidak ingin berpisah, begitupun sebenarnya Edward. Dia tetap ingin berada di sisi Bella. Scene berpindah kepada beberapa hari berikutnya ketika mereka akan pergi ke pesta dansa sekolah. Edward yang sudah menunggu bersama ayahnya Bella melihat Bella yang turun tangga dengan kaki barunya. Sepertinya itu adalah alat penyangga baru ya, karena kaki Bella dalam keadaan cedera. Bella sudah terlihat sangat cantik, begitupun dengan Edward yang terlihat tampan. Dia pun pamit dengan ayahnya, dia pun pergi bersama Edward. Ketika Edward sedang memarkirkan mobilnya, Bella pun dihampiri oleh Jacob. Ayah Jacob sempat mengatakan kepada dirinya agar mengatakan kepada Bella supaya Bella berhati-hati menjalin hubungan dengan Edward. Setelahnya Edward pun kembali menjemput Bella. Sepertinya wajahnya dan tatapannya menegaskan di sini kepada Jacob bahwa itu adalah teritorialnya, bahwa Bella adalah miliknya. Kalian jangan salah ya, Jacob yang terlihat kucel di sini di film-film berikutnya bakal kelihatan cowok maco banget. Sampailah mereka di lokasi pesta di mana pesta diadakan. Setelahnya Bella dan Edward melakukan dansa di sebuah tempat yang romantis. Ditambah lagi Edward membantu Bella menaruh kaki Bella satunya yang dalam keadaan cedera di atas kakinya Edward. Terjadilah percakapan di antara mereka seperti layaknya di dalam novelnya ya. Bella mengatakan kalau dia ingin menjadi vampir.
karena dia tidak ingin usianya bertambah lebih tua dari usianya Edward yang sekarang 17 tahun. Edward mengatakan kepada Bella bahwa Bella tidak mengetahui apa yang sedang dia bicarakan. Takutnya Bella hanya mengikuti perasaannya yang sedang bergejolak. Ditakutkan juga nanti dia akan menyesal. Karena Bella juga sempat mendengar bahwa Alice mengatakan Alice mendapatkan penglihatan masa depan di mana dia melihat Bella seorang vampir. Namun Edward menjelaskan bahwa sebenarnya masa depan itu bisa berubah tergantung subjektif seseorang. Bella yang seolah-olah sudah bersiap untuk dirubah menjadi vampir, ternyata dia hanya dicium oleh Edward. Keindahan hubungan mereka sepertinya tidak akan berlangsung lama, karena dari sini ada seseorang yang memantaunya. Dia adalah Victoria. Ya, Victoria ini adalah vampir yang berhasil lolos, di mana pasangannya yang bernama James sudah dibunuh oleh kawanannya Edward. Dengan wajahnya yang sinis dan sepertinya dia akan membalaskan dendamnya, akan berlanjut di serial berikutnya.